Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah yakni Pendidikan Kewarganegaraan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29. Makna sila ini adalah yaitu bagian A, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian B, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Bagian C, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagian D, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 1. Pasal 26, 2. Pasal 27, 3. Pasal 28, 4. Pasal 28A, 5. Pasal 28B. Makna sila ini adalah 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Menyembahkan sikap tegan rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pasal 1, Pasal 1, 2, Pasal 32, 3, Pasal 35, 4, Pasal 36, 5, Pasal 36A, 6, Pasal 36B. Makna sila ini adalah 1. Menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Cinta akan tanah air. 4. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 1. Pasal 1, 2, Pasal 2, 3, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6A, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11 dan Pasal 16. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya. Apa ini? Mengutamakan budaya. Mengutamakan budaya atau masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai konsekuensi
atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Pasal 27, 2. Pasal 33, 3. Pasal 34. Makna sila ini adalah 1. Bersikap adil dan terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Menolong sesama. 4. Menghargai orang lain. Bagian A. Konstitusi negara. Pertama, konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yaitu membentuk. Kedua, konstitusi peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan negara. 3. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Konsep konstitusi. Konsep konstitusi menurut K.C. Ware keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 2. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. 3. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah Belanda atau Grondwet, undang-undang dasar. Bagian B. Materi, muatan, atau substansi konstitusi. Pertama, menurut Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu bagian A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara. Bagian B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Bagian C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai bagian A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian B. Hak-hak asasi manusia. Bagian C. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Bagian D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Bagian C. Fungsi konstitusi negara. 1. Fungsi penentuan atau pembatasan keuangan. 2. Fungsi pengaturan hubungan kekuasaan antara organ negara. 3. Fungsi pengaturan hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legislatif terhadap kekuasaan negara. 5. Fungsi menyalur atau pengalihan kewarganegaraan dari sumber kekuasaan yang sah kepada orang negara. 6. Fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatuan, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta center of tremor. 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. 8. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Bagian D. Tujuan konstitusi negara. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. 2.
untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. 3. Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Struktur pemerintahan Indonesia. Adapun lembaga-lembaga negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Lembaga-lembaga ini dapat dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada juga lembaga eksaminatif yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Bagian 1. Lembaga eksekutif atau badan eksekutif disebut juga pemerintah. Saire menyebut pemerintah merupakan organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Bagian kedua, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislatif atau perundang-undangan di Indonesia. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Bagian ketiga, lembaga yudikatif, yaitu terdiri dari MA dan MK. Lingkungan peradilan MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. D. Isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen pertama. Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yaitu bagian A, pasal 7 tentang pembahasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Bagian B, pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang penempatan duta. Bagian C, pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Amandemen kedua. Perubahan ini tersebut dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000, yaitu bagian pertama, bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 10 tentang penduduk dan warga negara. Amandemen ketiga. Perubahan tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 9 November 2001, yaitu bab 2 tentang MPR, bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 8A tentang BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 7A tentang pemerintahan negara, bab 7B tentang pemilihan umum. Amandemen keempat. Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada amandemen keempat ini ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.